Papa, diam. Jangan kurang ajar Papa. Pak, ini buat apa? Pak, Asal tahu, Mama. Papa udah cukupin Mama. Mama gak perlu tahu apa. tapi gak halal. Jangan ikut campur. Gak halal. Ingat Tuhan, Papa. Diam. Papa, ingat Tuhan. Diam. Dan Mama jangan bilang sama siapa-siapa. Sekarang, Mama pergi. Sekarang. Nama aku Tia. Boleh dibilang ini aib buat keluargaku. Tapi aku ingin semua tahu dan bisa memetik hikmah dari kisahku ini. Beberapa hari yang lalu, aku nggak sengaja menemukan benda mirip sesajen di dalam kamarku. Awalnya sih heran. Ngapain benda seperti ini ada dalam kamarku? Apaan ini? Ada bunga. Ada menyan. Punya siapa? Apa punya suamiku? Tapi buat apa dia menyimpan benda seperti ini? Aku mencoba bertanya pada suamiku. Suamiku malah kesal. Mama apaan di sini? Hah? Ih, itu tuh apa sih tempat bunga? Ada Apa-apaan di sini? ini apa? Udah, diam. Diam. Ini dilarang. Mama tahu apa? Diam. Jangan kurang ajar Papa. Pak, ini buat apa? Pak, Asal tahu, Mama. Papa udah cukupin Mama. Mama gak perlu tahu apa. tapi gak halal. Jangan ikut campur. Gak halal. Ingat Tuhan, Papa. Diam. Papa, ingat Tuhan. Diam. Dan Mama jangan bilang sama siapa-siapa. Sekarang, Mama pergi. Sekarang. Dia menyuruhku untuk gak usah mencampuri urusannya. Bukannya aku mau mencampuri urusannya. Aku cuma heran. Kenapa ada benda seperti itu di kamar? Jujur aku bingung. Kenapa sih dia harus marah-marah? Padahal aku cuma butuh penjelasannya. Kebingunganku nggak cuma sampai di situ. Suatu hari, ada seorang gadis datang ke rumah mencari suamiku. Pak Dimas! Sambil marah-marah, dia memanggil-manggil suamiku. Misi! Pak Dimas! Ya? Pak Dimasnya ada, Bu? Siapa ya ada ya? Enggak, saya mau ketemu Pak Dimas. Mana? Mana Pak Dimas? Saya mau ketemu Pak Dimas. Sabar, sabar. Mbak mau cari suami saya? Iya. Ada masalah apa? Masalahnya dia sudah ngobatin saya. Mana janjinya nggak sembuh-sembuh kok sampai sekarang. Saya mau ketemu suami ibu aja. Terus sebentar, suami saya itu bukan dokter, Mbak. Gadis itu mengaku telah ditipu suamiku. Suamiku menipu? Nggak mungkin deh. Suamiku itu orang baik-baik. Aku nggak terima dia main tuduh suamiku. Tapi gadis itu berusaha menjelaskan semuanya. Dia mengaku telah berobat kepada suamiku. Dia ngobatin saya, Bu. Mungkin salah. Bukan salah, ini alamat dia benar di sini kok. Iya, tapi bukan dokter suami saya, Mbak. Salah, Mbak tuh. Salah. Salah apa maksudnya? Katanya janji ngobatin saya. Saya sudah Dan demi kesembuhannya, dia rela dicabuli suamiku. Aku marah. Seenaknya aja dia ngomong begitu. Buktinya apa? Bentar. Mbak tadi bilang apa? karena itu katanya syarat kalau saya bisa sembuh. Tapi kenyataan saya tambah kronis. Nggak mungkin suami saya seperti itu. Suami saya itu baik. Baik. Iya. Dia nggak tahu di luar sana seperti apa. Bejat, penipu, Mbak. suami ibu. Mbak jangan fitnah keluarga saya. Fitnah. Lah emang kenyataannya kok janjinya sembuh. Tapi sampai Sebentar, Mbak. saya Stop, cuma stop. nuntut. Sebentar. Tang- Sabar ya, Mbak ya. Sabar. Saya cuma minta tanggung jawab. Janjinya sembuh, tapi nggak saya sembuh. Saya mau ketemu Pak Dimas. Anda sudah memfitnah keluarga kami. Fitnah. Sekarang kamu pergi aja. Kalau kamu masih ngerocos seperti ini, saya panggil polisi buat ngusir kamu. Silahkan panggil polisi. Silahkan. Pergi. Aku sebarin kelakuan suaminya itu seperti apa. Percaya? Gak ada yang percaya, saya akan pergi. Aku usir dia. Tapi gadis itu mengancam akan memberikan semua orang tentang kelakuan suamiku. Kalau suamiku nggak bertanggung jawab. Aku jadi bingung.
terjadi. Rumah tangga Tia harus mengalami sebuah cobaan manakala dia mendapatkan perilaku aneh yang terjadi di dalam diri suaminya. Sampai pada akhirnya Tia harus menerima sebuah kenyataan bahwa keharmonisan keluarganya sudah berada di ujung tanduk. Seperti apakah kisah Tia? Kita akan ikuti penuturannya hanya di pengakuanterlarang.com. Boleh dibilang hubunganku dengan suamiku Dimas cukup harmonis. Mas Dimas orang yang perhatian. Dia tak pernah menuntutku macam-macam. Walaupun sampai sekarang kami belum juga dikaruniai anak. Tapi belakangan ini aku merasa ada yang berubah dari sikap Mas Dimas. Dia menjadi aneh. Dia menjadi orang yang agak tertutup. Aku pernah coba tanyakan hal itu sama dia. Tapi yang aku dapat cuma omelan. Mas Dimas malah jadi marah. Pak? Papa kenapa? Ini Mama, istri Papa. Papa ada masalah apa sih? Hei! Pak, jangan bikin takut Mama. Jangan ikut campur. Malita nggak tahu diri. Suatu hari suamiku berlaku aneh. Dia seperti orang kesurupan. Goblok! Kayak gitu aja nggak bisa. Jujur, aku takut banget. Tapi gak ada siapapun di rumah yang bisa aku mintain bantuan selain aku sendiri. Pak, Hei! Pak, Papa tuh kenapa? Itu loh ada darah. Hei! Papa, Pak, ini Mama, istrinya Papa. Pak, jangan bikin takut Mama dong, Papa. Apa kamu? Pak, ini Mama. Ini apa sih? Pak, ini Diam kamu! lihat ini Mama. Diam! Kamu jangan ikut campur. Diam kamu! Ya tapi itu berdarah, Papa. Ada apa sih, Papa? Kok ada masalah binas? Kamu diam! Kamu diam! Jangan ikut campur. Ini urusan laki-laki. Iya, udah tahu. Tapi tolong, Papa. Papa jangan kayak gini. Jangan bikin sedih Mama, Papa. Papa, tolong dong, Papa. Ini urusan laki-laki, tahu kamu? Papa jangan kayak Diam! gitu dong. Papa sakit, Papa. Ingat ini Mama, Papa. Saat itu, dengan kondisi yang serba aneh, suamiku mengajak untuk berhubungan. Dengan kasar dia memaksaku. Aku benar-benar gak berdaya. Aku gak bisa menolak permintaannya. Ternyata sikap Mas Dimas semakin seperti setan. Dia malah memukulku. Padahal gak pernah sekalipun Mas Dimas berani memukulku. Gak cuma itu saja. Caranya dia juga sangat kasar. Hari itu, aku seperti disiksa. Aku seperti diperkosa suamiku sendiri. Aku cuma bisa nangis. Kenapa Mas Dimas berubah? Kamu kayak binatang. Kamu tega banget. Kamu gak ingat aku tuh istri kamu, tau gak? Aku bingung dan takut dia berbuat seperti ini lagi. Aku trauma. Tapi ternyata ketakutanku dikalahkan oleh rasa penasaranku sendiri. Aku merasa ada yang gak beres dengan Mas Dimas. Aku merasa dia ternutup-nutupi sesuatu.
Tapi apa? Aku juga bingung. Tapi aku nggak mungkin bertanya, karena aku tahu itu semua cuma buang-buang waktu saja. Aku tahu pasti Mas Dimas gak akan pernah ngaku. Apalagi belakangan Mas Dimas jadi sering mengunci diri di kamar. Yang bayangin rasa traumaku. Aku pengen hidupku balik lagi seperti dulu. Seorang istri mempunyai kewajiban untuk berbakti kepada suaminya. Tetapi bagaimana jika sikap Dimas justru membuat hidup Tia menjadi semakin menderita? Apakah yang akan dilakukan oleh Tia? Dan sanggupkah Tia mengembalikan keharmonisan keluarganya seperti dulu lagi? Sampai pada akhirnya aku diberi kesempatan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya dia lakukan. Kupikir aku harus melihat apa yang dia kerjakan. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Tapi aku malah dibikin shock. Aku melihat suamiku sedang duduk bersemedi tanpa mengenakan. Ya Tuhan, aku kaget bercampur kecewa. Papa, ini apa ini Papa? Mama, kamu. Mama ngapain sih kesini? Mama, pergi. Mama pergi aja. Papa sadar dong Papa. Papa, aduh ya ampun Papa. Mama gimana sih? Papanya ini buat apa ini Papa? Ini penting buat Papa tahu, Mama. Buat apa? Ini penting buat Papa. Jadi, selama ini dia hanya melakukan hal seperti ini. Buat apa? Aku udah gak tahan. Aku marah dan nangis. Aku tanya, apa yang sebenarnya dia lakukan? Kenapa dia berubah? Dan semua ini tuh buat apa? Kenapa dia harus bersemedi seperti itu? Aku paksa dia. Aku udah gak bisa lagi memendam semua perasaanku. Aku emosi. Tapi pengakuan Mas Dimas ternyata malah bikin aku kaget sekaligus nangis. Kita bisikan. Mama nggak denger Papa. Papa sadar Papa, ya ampun. Papa. Papa dengar bisikan. Nggak ada. Papa dengar bisikan. Papa dengar bisikan. Papa dibisikin harus nyari perempuan lagi. Ya ampun. Harus nyari perempuan lagi, Ma. Papa sadar. Ini buat apa? Nggak mau. Mama nggak rela. Mama nggak rela Papa seperti ini. Nggak rela. Mama pergi. Mas Dimas mengaku telah mendapat bisikan gaib. Dia bisa menyembuhkan orang. Dan parahnya lagi, malah dengan bangganya dia bilang, dia telah beberapa wanita untuk melengkapi ilmunya. Rajin beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan akan menjauhkan kita dari kesesatan. Tia dihadapkan pada situasi yang membuatnya marah sekaligus kecewa. Suaminya terjerumus ke dalam sebuah kesesatan. Bukan itu saja, Tia pun harus menanggung akibat dari perbuatan suaminya. Saat itu, kupikir suamiku benar-benar sudah gila. Buat apa? Ini semua tuh cuma bisa merugikan orang-orang di sekitarnya. Udah Mama ada. Mama sadar Papa. Di situ aku cuma bisa nangis. Aku benar-benar merasa nggak berdaya. Aku marah, sedih, kecewa jadi satu. Sadar Mama. Ini melawan agama Mama, ingat Tuhan.
Mas Dimas masih percaya hal seperti itu? Apa dia nggak sadar kalau dia itu udah jauh tersesat? Aku bingung. Aku harus bagaimana? Aku nggak bisa hidup dengan dia seperti ini. Tapi aku juga nggak bisa terus membiarkan kelakuannya. Aku bingung. Aku harus bagaimana? Apakah aku harus meminta cerai pada suamiku dengan memulai hidupku dari awal lagi? Papa, Mama mau bicara dengan Papa. Papa kalau nggak berubah, Mama minta cerai. Cerai. Berikan saran dan komentar Anda di pengakuan terlarang.com. Dan kalau Anda ingin berbagi pengalaman serta rahasia yang dianggap tabu, ungkapkan di pengakuan terlarang.com, di mana identitas Anda terjamin kerahasiaannya. Ingat, sebuah pengakuan